Wa akhwati, alhamdulillah selalu kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Minggu ini adalah untuk merenung, mengkaji lebih dalam, mengintrospeksi bagaimana level kita, ubudiyah kita, tauhid kita untuk bisa lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala melalui kajian dan juga majelis yang insyaallah at-tadhir ini selalu dicatat orang-orangnya yang mendirikannya, seluruh yang hadir Allah catat sebagai orang-orang yang berusaha untuk tathir, mensucikan dirinya di hadirat Allah serta ahlul bait yang suci. Tidak lupa selalu kita hadiahkan sebelum kita memulai majelis ini, utamanya Fatihah dan salawat untuk guru kita Ustaz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi, utamanya juga untuk Ustaz Ahmad Husdi bin Zain Al-Idrus, kepada saudara-saudari kita, orang tua kita baik yang hidup maupun yang sudah mendahului kita, anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Wa akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Masih kita berada di ayam Fatimiyah. Jumadil Ula, Jumadil Ukhra adalah hari-hari Fatimah, adalah bulan-bulan Fatimah. Dedikasi kita harus penuh untuk Fatimah, hati kita harus penuh untuk Fatimah, cinta kita harus murni untuk Fatimah, seluruhnya dari kita untuk Fatimah sallallahu alaihi. Sedikit Al-Fakir akan sajikan bagaimana Sayyidah Fatimah wa kullu imra'ah sayyidatin nisa. Bagaimana kita bisa mengetahui keagungan Fatimah melewati sayyidatun nisa yang lain, melewati perempuan-perempuan, wanita-wanita yang terbaik di zamannya. Kalau kita sering baca riwayat, sering setiap tahun dalam hadis dan riwayat ada 4 sayyidatin nisa, yaitu yang pertama adalah Asiyah imra'atu Fir'aun, yang kedua adalah Sayyidah Maryam, yang ketiga Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam. Keempatnya memiliki korelasi cerita hidup, biografi, dan cerita syahidah yang hampir mirip. Namun semuanya tertuang, semuanya diakuisisi, semuanya disempurnakan oleh Sayyidah Zahra alaihi salam. Bagaimana kita bisa mengetahui komparasi antara berbagai cerita dari setiap Sayyidatun Nisa di zamannya ini memiliki hal-hal yang bisa kita teladani
bisa kita lihat dan muaranya ada di Sayyidah Zahra alaihissalam. Untuk kita kemudian bisa melihat dalam segi sejarah yang lebih dalam, insya Allah Al-Fakir akan mulai sedikit ceritakan bagaimana Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam, dan Sayyidah Khadijah yang kemudian menjadi tolak ukur atas kesempurnaan seorang wanita di setiap zaman. Bagaimana Sayyidah Asiyah yang kalau kita lihat ujiannya diuji dengan suaminya dan juga dengan tidak memiliki keturunan. Juga Sayyidah Maryam yang diuji dengan umat serta fitnah. Sayyidah Khadijah diuji dengan harta dan juga fitnah dari saudara maupun dari umat. Itu tidak saja memiliki kajian di balik setiap ujian. Tapi kalau kita lihat ujian-ujian ini hanyalah untuk melihat siapa derajat ujian yang paling tinggi di antara semua, Sayyidatin Nisa. Kita akan sedikit melirik biografi Sayyidah Asiyah. Beliau beriman langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, dan banyak riwayat baik maupun dari Ahlus Sunnah dan juga Ahlul Bait yang menyebutkan bahwa Sayyidah Asiyah tidak pernah kufur atau tidak pernah menyembah selain Tuhannya Musa alaihissalam. Artinya hampir sepanjang hidupnya beliau ini memiliki keyakinan yang mutlak, tauhid yang baik dari segi keturunan maupun dari segi lingkungan. Juga mungkin banyak dari kita yang belum melihat riwayat secara lebih dalam bagaimana Sayyidah Asiyah sebenarnya adalah bibi dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan sembarang kalau kita melihat siapa istri Fir'aun yang kemudian melihat, menjaga, mengadopsi dari Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lihat sedikit dalam segi fikih, perempuan yang tidak ada mahramnya bagaimana bisa membesarkan anak sampai pada usia lanjut, sampai pada usia balik. Dan ternyata kalau kita baca lebih detail bahwa Sayyidah Asiyah sebenarnya adalah bibi atau saudara dari ibunya Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan di 2 ayat di dalam Al-Quran, Sayyidah Asiyah di surat Al-Qasas, Imra'atu Fir'aun, dan juga surat At-Tahrim, bagaimana Allah membandingkan istri-istri Nabi Nuh, Nabi Lut dengan istrinya Fir'aun. Bagaimana istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut di Al-Quran yang membelot, yang tidak menerima ajaran dari suaminya. Namun ada satu cerita di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim, kemudian dipatri di dalam surat At-Tahrim, bagaimana istri dari seorang yang durjana seperti Fir'aun bisa menjadi ibrah buat setiap manusia, untuk setiap wanita zaman itu sampai sekarang. Keimanan yang dimiliki oleh Sayyidah Asiyah tidak diragukan sampai hampir di setiap hidupnya beliau ini, kalau kita membahasakan taqiyah atau beriman secara diam-diam kepada Nabi Musa alaihissalam, hingga kemudian tongkat dari Nabi Musa alaihissalam dilempar. Keimanan yang diam-diam tadi mulai terkuak oleh Fir'aun, dan apa yang terjadi? Sayyidah Asiyah dipaku tangannya, disalib kakinya,
dan akhirnya diletakkan batu yang besar dan panas di kepalanya hingga beliau kemudian syahid. Hanya karena bertauhid, hanya karena mengimani dirinya. Dan apapun yang dilakukan Fir'aun setiap hari, mencerca, menyiksa, beliau tidak pernah ada satupun berkeberatan terhadap apa yang didapatkan dalam kehidupannya Sayyidah Asiyah alaihissalam. Hingga kemudian beliau mendapatkan derajat syahidah. Dalam beberapa riwayat dihidupkan kembali dan dipersiapkan untuk sosok Sayyidah Nisa di zaman yang lain. Jadi di akhir hayat kehidupan ini, di beberapa imra'ah, di beberapa Sayyidatun Nisa akan kita temukan lain. Sayyidah Asiyah alaihissalam. Dan yang menjadi salah satu keistimewaan dari Sayyidah Asiyah adalah beliau hadir dalam kelahiran Sayyidah Zahra alaihissalam. Itulah yang kemudian dinukil dalam kitab-kitab Ahlul Bait yang menyeru mengatakan bahwa ada 4 Sayyidatun Nisa, yang 1 baru lahir dan 3 ada di dalam kelahirannya Sayyidah Fatimah alaihissalam. Selanjutnya kalau kita melihat kehidupan Sayyidah Maryam alaihissalam, diuji betul dengan umat dan fitnah yang luar biasa. Bagaimana Sayyidah Maryam disebutkan kurang lebih 34 kali di dalam Al-Quran, penyebutan yang luar biasa, bahkan mendapat surat khusus, surat Al-Maryam, hanya untuk mendeskripsikan bagaimana keagungan Sayyidah Maryam. Dan kalau kita baca di surat Al-Imran ayat 42, ketika Allah mengatakan kepada Jibril, Jibril kemudian mengatakan, "Ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki ala nisa'il alamin." Bagaimana Sayyidah Maryam ini sudah terpilih dan juga disucikan ala nisa'il alamin. Kita melihat yang terjadi saat itu, ujian dari Nabi Zakaria alaihissalam adalah ujian yang begitu berat. Dalam riwayat disebutkan sampai 80 tahun, bahkan ada 90 tahun yang menyebutkan Nabi Zakaria baru memiliki anak, yang ternyata anaknya adalah perempuan. Dalam beberapa riwayat disebut juga Maryam Nabiyah atau Nabi perempuan, tapi karena turunnya hanya untuk laki-laki, jinsiyahnya hanya untuk laki-laki, maka Nabi kepada Sayyidah Maryam tidak bisa disematkan karena beliau ini adalah muara di antara setiap para nabi, yang ternyata ayahnya Nabi Zakaria, sepupunya Nabi Yahya alaihissalam, dan nanti anaknya adalah Nabi Isa alaihissalam. Bertemunya setiap para nabi membutuhkan sosok perempuan. Pertemuan di antara setiap tauhid yang diajarkan dari Nabi Zakaria ke Nabi Yahya dan nantinya Nabi Isa itu bermuara, kalau kita sebutkan di kitab Injil, bahasa adalah cawan suci atau Holy Grail. Apa yang menyebutkan Holy Grail tadi ini? Suci, karena memang tidak tersentuh. Innallaha astafaki wa tahharaki, sudah terpilih dan sudah disucikan. Sehingga kalau kita lihat di saudara kita orang Kristiani menyebutkan bahwa sosoknya seperti Tuhan. Karena kalau kita melihat di orang-orang terdahulu, khususnya sebelum sejarah atau sebelum Masehi itu, ketika ada orang yang memiliki berkemampuan khusus disebutkan seperti dewa, memiliki sifat-sifat dewa, sehingga kadang dituhankan, dikultuskan sama seperti Tuhan atau dewa itu sendiri. Buktinya apa? Hingga kemudian diberikan
sebuah janin suci di rahim Sayyidah Maryam tanpa dibuahi oleh manusia manapun. Sayyidah Maryam, juga Sayyidah Asiyah, juga Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah dijuluki, khususnya mereka ini adalah Al-Azra, Al-Batul, Al-Qanitah. 3 julukan di setiap Sayyidatun Nisa yang kurang lebih mirip. 3-tiganya suci, tidak pernah kufur, tidak pernah mengeluarkan satu hal yang haram, najis. 3-tiganya batul dan qanitah. Apa maknanya batul dan qanitah? Ini adalah tidak pernah luput dari ibadah rutinan, konsistensi dalam ibadah yang begitu tinggi, tidak pernah melihat apapun dalam beribadah, hanya muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah batul dan sifat al-batul dan al-qanitah yang disematkan kepada setiap Sayyidatin Nisa. Kalau kita melihat Sayyidah Maryam juga memiliki kehidupan yang penuh dengan ujian. Bagaimana beliau difitnah menjadi wanita yang berzina dengan orang, bagaimana tidak percayanya setiap keluarga saat itu melihat ini anaknya Nabi. Kita bayangkan sekarang kalau kita memiliki anak atau kita memiliki tetangga, saudara yang tiba-tiba hamil atau tiba-tiba punya anak tanpa ada yang tahu siapa ayahnya, itu sebuah ujian yang berat. Jangan kemudian kita melihat ini tiba-tiba langsung dari Allah. Pun kalau kita dihidupkan di zaman itu, kita akan berpikir kurang lebih sama seperti khalayak umum. Bagaimana mungkin seorang wanita mendapatkan wahyu? Itulah kenapa sebutkan nabiyah, tapi langsung lewat rahimnya, tanpa ada pembuahan dari lelaki lain, tanpa menikah dengan lelaki yang lain. Itu sebuah fitnah, ujian, cobaan yang begitu luar biasa dahsyat. Bahkan sampai akhir hidupnya, Sayyidah Maryam sampai pada akhir hidupnya disematkan sebagai wanita yang maaf berzina dengan orang lain tanpa muhrimnya atau bukan dari mahramnya. Ini sebuah ujian yang besar, dahsyat, yang kalau kita lihat, kita masukkan ke dalam setiap wanita bahkan pada zaman ini tidak akan kuat. Artinya apa? Innallaha astafaki itu sudah ada bahkan sebelum Sayyidah Maryam ini lahir. Kalau kita pernah bahas sebelumnya tentang bagaimana ziarah Sayyidah Fatimah tentang ya mumtahanah. Di hari Minggu ini kalau kita baca ziarahnya Sayyidah Fatimah, diawali bukan assalamu alayki ya Fatimah, tidak, tapi assalamu alayki ya mumtahanah. Imtahanakillahu alladhi qabla an yakhluqaki fawajadaka limamtahanaki sabira. Tidak didapatkan di setiap Sayyidatun Nisa yang lain, tapi Sayyidatun Nisa, Sayyidah Zahra alaihissalam memiliki julukan ini yang korelasinya ada sedikit kita petik, kita ambil dari Sayyidah Maryam yang juga sama. Tidak akan kuat wanita manapun di zaman itu ketika disematkan ada fitnah di dalam dirinya yang kemudian dia hamil secara tiba-tiba. Tidak akan siapapun, wanita siapapun tidak akan kuat mendapatkan ujian tersebut. Dan hanya itu disematkan kepada Sayyidah Maryam karena memang istafaqi, memang sudah terpilih atas kesucian dan kemuliaan dari Sayyidah Maryam alaihissalam. Di dalam Injil kurang lebih ada 4 surat yang disebutkan khusus tentang Sayyidah Maryam, tapi lebih banyak disempurnakan lagi di Al-Quran. Tadi ada 34 panggilan kepada ya Maryam, ya Maryam, ya Maryam. Bagaimana Al-Quran ingin mendeskripsikan siapa Maryam ini sebenarnya, siapa Sayyidah Maryam yang kalau kita lihat adalah salah satu dari Sayyidatun Nisa il alamin fi zaman.
Bagaimana Sayyidah Maryam yang kemudian juga mendapatkan syahidah karena fitnah yang tidak berhenti. Bagaimana bisa berhenti fitnah tersebut? Ujian demi ujian. Saat itu kalau kita lihat di zaman Romawi, masih ada Raja Herodes, masih ada dalam satu zaman 4 tahun sebelum Masehi itu, mereka hampir peradaban pun juga masih belum begitu mirip seperti zaman jahiliyah di Arab. Ujian cobaan yang didapatkan oleh Sayyidah Maryam, hingga dalam riwayat banyak menyebutkan bahwa Sayyidah Maryam dibunuh syahidah karena fitnah. Karena setiap orang masih tidak mempercayai siapa anak itu, dari mana hasil hubungannya. Bahkan disebutkan bahwa dia ini adalah anak dari ayahnya, atau ayahnya Nabi Zakaria ini. Hingga akhirnya apa? Semua umat saat itu meragukan keislaman, meragukan agama yang dibawa oleh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Begitu juga Nabi Isa. Kenapa kok Islam? Karena memang sudah ada bibit ajaran Islam. Hanya saja nama Islam disempurnakan di Nabi Muhammad alaihissalam. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian kita melihat bahwa Nabi Muhammad ini membawa Islam hanya dari Nabi Muhammad saja pada tahun Quraisy, pada tahun Hijriah saja, tidak. Tapi keislaman sudah ada dari Nabi Adam alaihissalam. Semua saat itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam terdampak bagaimana mereka ini akhirnya diragukan oleh umat karena melihat anak perempuannya yang tiba-tiba melahirkan atau hamil dari siapa lagi tadi, diturunkan, dan itu tidak mudah mempercayakan kepada orang. Itulah kenapa kita akhirnya kalau kita lihat di zaman sekarang, jangan kita ragu untuk melakukan kebenaran. Jangan kita kemudian takut untuk melihat siapa yang harus kita bela, karena sesungguhnya para nabi-nabi Allah sudah sempurna, sudah maksum, tapi dilaknat dan dicaci maki, bahkan dibunuh di depan khalayak umum. Kurang apa nabi ini? Kalau kita lihat kesempurnaannya, keteladanannya, dan bagaimana kita tanya kepada diri kita lagi, kita introspeksi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita ketika kita dihidupkan di zaman itu? Apakah kita termakan fitnah? Apakah kita juga termakan hoax yang terjadi? Sama seperti ketika kita dihidupkan di zaman perang Jamal contohnya, siapa yang akan kita bela? Imam Ali atau istri Nabi Ummul Mukminin? Atau bagaimana ketika kita dihidupkan di dalam era Karbala, di saat puncak hoaks terjadi dari Nabi Adam sampai Imam Mahdi, tidak pernah ada satupun berita fitnah yang terbesar melewati dari tragedi Karbala. Semua ketika berita Karbala disebutkan, Kutilal Husain, Kutilal Husain, Husain telah terbunuh, Husain bin Ali sudah meninggal, semua sudah dibunuh. Mereka bertanya, siapa Husain? Husain itu yang suka main kera? Bukan, Husain itu suaminya Fatimah. Salah, Husain itu yang sholat Jumat di hari Selasa. Benar kalau gitu, Yazid bunuh dia. Bayangkan sebuah hoax yang terjadi, yang kalau Imam Husain tidak mengeluarkan darahnya, hoax itu semakin buruk. Itulah kenapa sya Allah an yarani qatila, katanya Imam Husain. Bagaimana darahku ini harus tercucur habis, semua keluargaku harus aku korbankan untuk menghilangkan mindset berita-berita buruk nanti di akhir zaman, bukan di sekarang.